Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Nur Hasanah. Kali ini saya akan menampilkan sebuah video tentang ukhuwah Islamiyah. Apa itu ukhuwah Islamiyah? Ukhuwah Islamiyah adalah gambaran tentang hubungan antara orang-orang Islam sebagai satu persaudaraan di mana antara yang satu dengan yang lainnya seakan-akan berada dalam satu ikatan. Untuk lebih jelasnya, simaklah tayangan video bersama Ustadz Fahrul berikut ini. Ilmi wal amal wal barakah fi tulil umur was-sihah wal afiyah was salamah wa haqiq bit taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah, seluruh dewan guru dan karyawan, keluarga besar SMA Negeri 1 Tanta, siswa-siswi seberataan yang berbahagia. Alhamdulillah, pagi Jumat kita bertemuan. Hari ini kita belajaran membahas materi tentang ikhwah, persaudaraan dalam Islam. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat sehingga kita bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan terusakan. Bagi sahabat tadi, bulan Agustus. Coba. Bahari. Nah, ya pulang. Belum pulang. Cek 1 2. Oh, tetap baik yang ini juga nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, dulu para pejuang itu memperoleh kemerdekaan Indonesia itu dengan perjuangan, dan perjuangan mereka itu modalnya coba lihat, ada sebanding dengan musuh, dengan penjajah apa ini Pak, senjatanya luar biasa hebatnya. Kalaunya orang Indonesia, para pejuang Indonesia, senjatanya apa? Bambu runcing. Ada sebanding. Kalau kita pakai logika, mana bisa menang senjata lawan bambu runcing? Oh, ternyata di antara kekuatan sehingga kemudian mereka bisa berjuang sampai mendapatkan kemerdekaan itu karena mereka dipersaudarakan oleh para ulama. Dulu umat Islam semuanya turun dulu. Ketika zamannya Datuk Lampayan itu kan ada 4 serangkai ketika nuntut ilmu di Mekah. Terjadi penjajahan Belanda di Indonesia. Bulik ke Indonesia, diantaranya kawannya Datuk Lampayan yaitu Syekh Abdus Samad Al-Palimbani dengan kitabnya yang terkenal yaitu Hidayatus Salikin, dibaca oleh guru-guru daerah kita sini. Itu kenapa jadi Indonesia dijajah oleh Belanda? Oh, ini kan bisa dibiarkan. Karena waktu dulu Belanda pintar, ini mau olah ulama-ulamaan. Ulama-ulama yang kemudian menanamkan, oh kadusah kita melawan penjajah ini sudah takdir. Oh kadusah ini melawan, yang penting sabar, yang penting kau makan. Ujar Syekh Abdus Samad, ini paham yang salah. Bahwa berjuang melawan Belanda itu bagian dari jihad. Sehingga sini publik ke Mekah dulu. Apa sih ini publik ke Mekah? Tautan lawan Belanda kah? Kada. Syekh Abdus Samad Al-Palimbani beruntungnya ke Mekah mengarang 1 kitab. Nang lupa nama judul kitabnya, panjang. Dan isinya membangkitkan perjuangan umat Islam di Indonesia, bahwa berjuang melawan Belanda itu bagian dari jihad. Orang yang mati ketika berjuang itu mati syahid. Orang mati syahid itu diberikan keistimewaan lepas daripada siksa kubur. Jadi ketika itu para ulama itu satu di antara para ulama kemudian berjasa atas kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian kayak apa? Menggerakkan
umat Islam yang punya keterbatasan. Nah, lalu kemudian ulama mempersaudarakan mereka. Karena Nabi mencontohkan kekuatan itu ketika mereka bersatu. Ada istilah apa? Bersatu kita, bercerai kita. Maka itulah yang digunakan ketika meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, maka itu hari ini kita berbicara ikhwatun, persaudaraan. Bahwa ini bagian dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu Nabi sudah mengajarkan ketika Nabi membangun dakwah, Nabi menyebarkan Islam supaya terbangun kekuatan yang luar biasa, maka Nabi mempersaudarakan mereka. Nah, ikhwatun, persaudaraan. Nah, supaya kekuatan itu bujur-bujur bagus, bernilai kebaikan, maka ujar ulama ada 3 prinsip kita tuh supaya bagus persatuan kita, supaya bagus persaudaraan kita. Maka ujar ulama ada 3 prinsip. Ada berapa tadi, Bang? Abang di ujung, ada berapa tadi, Bang? Nah, ada ingat? Ada berapa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada 3. Yang pertama, yuk kita perhatikan penjelasan ulama. Yang pertama, ikhwatun, persaudaraan dalam Islam itu didasari oleh ta'awun, saling tolong menolong, saling membantu. Jadi kita itulah sudah kita sesama muslim, sesama umat Islam itu bersaudara karena jelas Quran memadahkan. Coba perhatikan Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu ikhwatun, bersaudara. Kemudian sambungan ayat fa aslihu baina akhawainakum. Faslihu baina akhawaikum. Apabila terjadi perselisihan, maka damaikan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan pian seberataan dirahmati oleh Allah. Ini ayat menunjukkan bahwa ketika orang itu sudah beriman, sama-sama beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, berpegang kepada Al-Quran, maka inya sama-sama bersaudara. Dan persaudaranya itu bukan karena duit, bukan karena bahasa, bukan karena kepentingan dunia, tapi sama-sama. Ini karena sama-sama hambanya Allah, karena sama-sama umatnya Rasulullah. Prinsipnya 3. Pertama, ta'awun. Nabi melajari kita bahwa sesama umat Islam itu punya kewajiban untuk peduli kepada sesama muslim. Jangan sampai kemudian kita individualis. Apa bang arti individualis? Nang penting ulun nyaman. Nang lain tuh hendak kayak apa kah? Ada tahu urusan. Ini bukan ajaran Nabi, ini bukan akhlaknya Nabi. Nabi melajari kita seberataan untuk ta'awun. Apa arti ta'awun? Saling tolong menolong, saling membantu. Nah, alhamdulillah kalau di hulu sungai kita sini, di kampung masih lagi adat gotong royong tuh masih ada, ya kah? Ini nang kita nang tinggal di kampung. Orang bapangantinan, mulai dari apa bang biasanya? Mun bapangantinan tuh mulai mencari kayu bakarnya, betungkih kayu, gotong royong, ya kah? Mulai dari marabuk, desan mulah bumbunya, bapak lagi di kampung raya tak? Sampai menajak sarubungnya, sampai membasuh piringnya, sampai mengawahnya, ya kah? Itu bukan sekadar apa? Sekadar, oh adat aja ada, itu ajaran Nabi, tolong menolong. Coba kita perhatikan ujar Nabi. Wa qala alaihi salatu wassalam al mu'min lil mu'min. Satu mukmin dengan mukmin yang lain, satu orang Islam dengan orang Islam yang lain itu kalbunyan, seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Mereka itu saling menguatkan, saling mengokohkan. Coba lihat di kelas pian itu lah. Di kelas itu nah, supaya kita kada kepanasan, supaya kita kada kehujanan, maka perlu ada apa di atas dah? Ada atapnya. Coba bang kita pikiran, atap tuh kada mungkin ada, mun kada ada tihangnya. Bujur kada? Da tihang tuh kada mungkin berdiri, mun kada ada lantainya, kada ada pondasinya. Artinya ujar Nabi, satu bangunan itu saling mengokohkan. Hatapnya kah, dindingnya kah, lantainya kah. Kayak itu juga kehidupan umat Islam. Nabi menyuruh kita dalam kehidupan di rumah lawan abah mama, di sekolahan, di kelas lawan kakawanan, di sekolahan lawan paguruan, tolong menolong. Coba di kelas kayak apa cara supaya pian nih kawan memberikan pertolongan kepada guru? Apa nah? Guru masuk ke kelas,
niatnya melajari pian, memintarakan pian, supaya guru tuh kada uyuh, kada pusang apa nang disuruh guru digawi. Apa tadi bang? Apa nang disuruh guru digawi. Berpikir, coba kita belajar ini menuruti akhlak Nabi. Berpikir, jangan menglihi paguruan. Nah, guru sudah mulai di rumah menyiapkan anak majar. Hari ini mata pelajaran matematika. Lalu sidin mutalaah mempelajari materinya supaya pian paham. Lalu masuk dijelaskan sidin, diulahkan contoh. Itu supaya pian seberatan paham. Nah, lalu kita sebagai murid menolongi guru kayak apa caranya? Lalu kita berpikir, ilah guru ulun tuh majari ulun, kayak apa caranya memudahkan sidin. Nah, diantaranya apa? Apa nang disuruh sidin digawi? Datang sekolah jangan terlambat. Mun ada PR gawi. Mun ulangan harian jangan batiruan. Nah, apa lagi? Mun bajunya rapi. Ya kah? Ini Nabi nama melajari kita batolong-tolongan, babantu-bantuan di rumah. Coba lihat di rumah supaya nyaman makandak bapak di rumah begawian. Pian bisa di sana ada sekong nang basuh sapu. Nah, apa lagi? Ada nang basuh piring. Nah, apa lagi? Ada apa lagi? Nih babiniannya, apa lagi nang digawe? Bata tapas. Lalu gawian turingan. Kenapa? Karena digawi bersamaan. Dan itu Nabi menyuruh. Dan itu akhlak nang contohkan Nabi. Ya kah? Nabi itu kadang nang menyuruh-nyuruh aja. Coba lihat Nabi. Orang yang paling mulia ketika di rumah, apa nang kau digawi? Nabi gawi seorang seperti menjahit baju. Kalau bang Nabi, ulun nih Nabi, ulun nih suami, ulun wajib ditaati. Kadang itu akhlak Nabi. Nabi itu berpikir menyamani orang. Nabi itu belajar mengerti lawan orang. Nah, ini akhlak yang perlu kita tanamkan. Iya kah? Wah, ini bangai orang pintar tuh banyak. Tapi orang yang apa bahasa ini etika moral tuh sedikit. Iya kah? Nang korupsi itu bang, nang ditangkap polisi itu nang kadang bukan orang nang kada pendidikan bang, bujur kada? Nah, ini pentingnya menanamkan sejak dini, mulai zaman mulai lagi halus, belajar menuruti akhlak Nabi bahwa kita umat Islam itu bersaudara. Iya kah? Pesan penting dari lomba-lomba nang pian gawi waktu acara peringatan 17-an itu diantaranya menjaga persatuan. Coba diantaranya lomba yang paling banyak digawi di kampung di mana-mana. Biasa apa diantaranya lo? Yuk, abang-abangnya. Naik pinang. Coba abang, amun lo naik pinang tuh bang amun seikung aja masih kan yang penting ulun aja sampai. Nang lain kan perlu. Kadinya mau sampai bang atas, bujur kada. Nah, orang hendak naik pinang tuh satu di bawah dulu. Supaya naik ke atas pulang berdua. Nah, seikungnya menahan nih di atas. Yang betul naik pulang sampai ke atas. Ini saling tolong menolong, saling mengerti bahwa tujuannya supaya dapat nang di atas, nang di bawah nih menahani. Nang di atas pulang juga berpikir secepatnya mendatang di atas supaya kada memberati nang di bawah. Itu akhlak Nabi. Mudahan kita kawan nuruti. Nah, kayak itu juga kehidupan kita di kelas, kayak itu juga kehidupan kita di sekolah. Belajar mengerti, jangan sampai memberati paguruan. Apa contohnya memberati paguruan apa nah? Hah? Oh, bontong seberatan Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Napa nah kelakuan nang maulah paguruan tuh memberti paguruan apa? Hah? Napa contohnya? Ini buat guru berpikir kayak pacarannya supaya buat pian tuh paham, mengerti lawan pelajaran tuh. Lalu pian memberti paguruan apa mengerti? Guru di muka menjelaskan, inya di belakang Bapak. Nah, iya nang ujungannya ngang paham lah bang ngang. Nah, guru menjelaskan, paham kah? Oh, di belakang unggut aja kok. Oh, paham. Ngerti kah? Ngerti. Maju jar guru, jelaskan pulang. Itu kerjakan contohnya. Jadi itu aja lagi bisaannya. Kenapa mengguru menjelaskan kada diperhatikan? Coba kita perhatikan. Ilah guru ulun tuh baiknya, bagusnya menjelaskan ulun supaya ulun pintar, supaya ulun paham. Ini ulun ini sebagai murid napa nang bagusnya menolongi sidin. Nah, bilanya guru menjelaskan diperhatikan. Gasan kebaikan pian juga munnya pihak paham nang bagusnya siapa? Pian juga bujur ga? Guru tuh nyuruh pian menggawe PR jangan bamamai, jangan maraju, jangan sarik. Coba PR itu latihan. Nah, tugasnya tujuan dari PR itu supaya pian bertambah paham materi nang dipelajari di kelas.
Munnya pian paham, munnya pian pintar, nah untung pian seberataan. Karena guru pang. Kalau pang mau unting guru, kada. Itu seberataan gasan pian seberataan. Maka itu belajar mengerti bahwa kita umat Islam bersaudara. Nang nyaranya sama saudara itu apa tadi? Saling mengokohkan, saling membantu. Quran memadahkan juga Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awun itu tolong menolonglah kalian atas birrun, kebaikan. Birrun itu umum, termasuk kebaikan masalah dunia. Wat taqwa masalah akhirat. Itulah yang dicontohkan Nabi. Mudahan kawan nuruti. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tadi 3. Pertama apa tadi? Ta'awun, tolong. Inya bilang tolong menolong nyaman benar apa aja di kelas. Guru masuk mah nyaman benar. Senang masuk kelas pianton apa? Muridnya bila dijelaskan memperhatikan, bila disuruh manggawi, datang sekolah kada terlambat, baju rapi. Pas senang benar guru majar kaspan pian. Mun gini apa? Guru bepandirnya bepandir juga. Lalu guru sariknya tuh kada digespian juga. Iya kah? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tolong menolong, saling membantu. Bahkan Nabi memadahkan, coba kita perhatikan hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, khaslatani la syai' afdalu minhuma. 2 perkara ini yang paling penting bagi orang Islam, ujar Nabi. Pertama al-imanu billah. Setelahnya beriman kepada Allah apa? Wan naf'ulil muslimin. Menjadikan dirinya bermanfaat gasan orang lain. Artinya bangai kita nih biar pintar, biar alim, biar pak ibadat, biar banyak ilmunya, tapi lamun orang kada peduli, lawan orang kada bagus, itu belum sempurna lagi ketakwaannya. Jadi kita tuh bagus lawan Allah, hablum minallah, tapi disuruh juga bagus lawan sesama manusia. Nah di rumah disuruh bakti lawan abah mama, kayak pacarannya supaya kada memberati abah mama. Di sekolahan karena pian para pelajar, para penuntut ilmu berpikir bahwa jangan memberati paguruan. Justru berpikir kayak pacarnya supaya menyenangkan paguruan. Nah, ini akhlak yang paling penting benar, menyenangkan paguruan. Coba lihat Rasulullah. Nih rancak benar kisahan. Coba rancak kalau kita mendengar Rasulullah lawan Siti Aisyah. Rancak lo dengar. Nah, sampai ditulis dalam buku, ada novelnya, sampai ada lagunya ya kah? Ketika Rasulullah SAW datang dari aktivitas dakwahnya, lalu kamalaman Rasulullah kada hendak mengatuk lawang tuh nah. Kenapa alasannya? Abang seberataan Allah sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa yujin Nabi kada hendak mengatuk? Karena Nabi kada hendak mengalihi Siti Aisyah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha kalau inya lagi guring kada terbangun. Coba lihat bagusnya akhlak Nabi. Berpikir kada hendak mengalihi orang. Hakunnya Nabi guring di muka lawang. Kayak itu juga Siti Aisyah. Coba lihat romantisnya. Siti Aisyah berpikir ulun mun guring di tempat tidur biasa nyaman. Kalau pindah kada mendengar Nabi bergerak. Lalu Siti Aisyah tuh menunggui Rasulullah di belakang pintu. Masya Allah. Jaka ibarat itu bang Nah Rasulullah ini tak guring di muka pintu. Siti Aisyah tak guring sini. Rasulullah kada hendak mengatuk karena berpikir kada hendak mengalihi bini. Nah bini Siti Aisyah juga kada hendak guring di tempat biasa. Kenapa? Kalau pindah kada mendengar. Nah belakangan luar biasa akhlak yang dicontohkan Rasulullah dan kau nuruti. Nah berpikir jangan kita nang menuntut guru napa jadi pamamayan itu dasar kita juga. Coba apa kepentingan guru bermama itu? Karena kepentingan apa-apa selain daripada supaya kita bagus, ya kah? Ini banyak bener bang Wah ini viral di Instagram kah, di Facebook kah? Murid tersalah sedikit tuh nah guru menegur. Oh dipermasalahkannya, iya kah? Padahal zaman beheri mun nyepian tahun nih hakuitan pian atau tahun nih guru-guru pian waktu sekolah beheri sekolah SD SMP biasa bahkan besangu lagi nah sidin tuh tunjuk dong takut dibetis biasa boleh ke rumah pulang dia serikamnya sidin jar kuitan nakal kan bapak wah ini belajar mengerti mun guru sarik guru menagur tuh kada gesan apa gesan kita nang bagus gesan kita nang baik bujur kada. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sedikit kemudian lagi
Karena coba kita perhatikan, bagus dan benar. Ini hadis yang ditujukan Nabi kepada Sayyidina Ali, tapi pelajaran bagi kita. Ujar Nabi, la tu'ayyir ahadan bima fihi. Jangan mahina sesuatu nang ada pada diri seseorang. Karena apa nah? Sambungan habisnya. Coba Nabi mengistilahkan, fama min lahmin tuh daging. Illa wa fihi azmun. Kadada daging melainkan di situ ada tulang. Bahasa kitanya ini, saganal-ganalnya iwak pasti ada tulangnya. Sehalus-halusnya iwak, sakurus-kurusnya iwak pasti ada dagingnya. Maksudnya setiap orang itu ngarannya hamba Allah pasti berisi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jar Nabi, biasa buruk-buruk orang tuh ada aja kebaikannya. Sebaik-baik orang itu pasti ada kekurangannya. Belajar mengerti lawan kekurangan orang lain. Kita ini katuju maiti kekurangan orang lain. Jangan. Mun kita maiti kekurangan orang lain sampai mati kita ada bisi kawan. Kenapa? Pasti kawan tuh ada bisi kekurangan. Mujur kada. Sepintar-pintar orang pasti bisa ada kekurangan. Nah, wah ini bang, rancak viral. Ini nih dosen terkenal ya. Siapa aja? Presiden akal sehat. Rancaknya muncul di TV One, viral di Instagram. Siapa nah? Siapa nah? Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung tuh ahli logika. Mau nyebutkan dia pintar benar. Tapi ulun yakin nah, Rocky Gerung tuh mau disuruh katanta di sini nah. Suruh Malukah situ. Suruh Malukah atau disuruh Manure. Bisa lainnya lah. Belum tentu bisa. Itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa manusia tuh kadang-kadang sempurna. Pintar di sini belum tentu pintar di situ. Pintar di situ belum tentu pintar di sini. Paham? Jadi manusia itu Nabi kadang-kadang sempurna kecuali Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamunnya bisi kekurangan belajar memahami itu pang manusia. Ini ada bisi kekurangan, ulun pun bisi kekurangan juga. Jadi jangan hendak menyembeti kekurangan orang lain. Kita menyembeti, coba apa kita menyembeti orang, misalnya orang bisi apa bisul sabuting di awak kita bisul 10 buting apa menyembeti ya kah? Sampai dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin tuh pernah ada Nabi. Nah, waktu dalam apa? Dalam kitab Riyadhus Shalihin dah ada sahabat tertawa benar. Lalu Nabi kenapa jadi tawa? Inya menawai karena sahabat lain tak antut. Ujar Nabi, lima yadhaku mimma yaf'alu. Kenapa jadi bihmat tertawa sedangkan pian sama juga bisa bakantut juga. Pahamlah? Ini pelajaran penting yang dicontohkan Nabi, akhlak bahwa jangan kita katuju mahinakan kekurangan orang lain. Kadada manusia yang sempurna. Di rumah belajar mengerti, abah tuh manusia juga bisi kekurangan, mama tuh manusia juga bisi kekurangan, ading kakapian manusia juga bisi kekurangan. Termasuk guru belajar mengerti bahwa tiap orang tuh pasti ada bisi kekurangan. Mun hana mencari kawan yang sempurna, seumur hidup kan bisi kawan. Bujur kada? Namun tahu kita bisi kekurangan, orang bisi kekurangan, paham memahami. Kemudian yang terakhir, supaya apa tadi, ikhwatun, persatuan, persaudaraan tuh kokoh, bernilai kebaikan di sisi Allah. Pertama, ta'awun, kita disuruh Nabi tolong menolong dalam segala hal. Kedua, yang tadi apa? Tafahum, memahami orang itu dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Terakhir, Nabi takaful, memberikan jaminan. Jaminan apa? Jaminan keselamatan. Jangan sampai mun kita kada kawa menyamani orang, mun kawa tuh jangan mengalihi barang. Ini bun pian nah, di rumah belum begawe lagi, kada kawa memberi mama duit, belum masaknya lagi. Namun kada kawa memberi macam-macam, jangan mengalihi sidin barang. Mun ada masalah nang kira-kira tuh nalah sidin belum berduit dan itu kada tapi penting, jangan dikisahkan. Pian ini hendak benar berganti HP. HP nang ada kawa jadi pakai masih, kayaknya dulu berkisah. Hendak iPhone, wah, hendak iPhone. Berapa harganya iPhone? Kada kawa 300-500 ribu. Harganya berapa buntong? Berapa? 2 juta, 3 juta, 5 juta. Lalu kuitan berpikir, iyalah anak si Anu pakai iPhone, anak si Anu pakai iPhone, anak ulun kada. Lu berpikiran sih, kan memberi kuitan. Belajar berpikir, jangan memberikan jaminan supaya kada memberati. Ujar Nabi, coba aja Nabi. Wa qala alaihi salatu wasalam, al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang itu layak disebut sebagai seorang muslim apabila orang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya.
Nah, termasuk lisan ini jangan bapandir kasar, jangan katujuh, apalagi dimuntung, nah dosa dimuntung, jangan berdusta, jangan memfitnah orang. Termasuk di hadapan paguruan jangan nyaring pada paguruan. Lah untunglah supaya ilmu berbarakat. Apa artinya pintar, cerdas, ilmu banyak, tapi ilmunya kada berbarakat, kada terpakai. Biar sederhana tapi ilmu berbarakat, di mana-mana yang bermanfaat, iya kah? Nah, yang penting itu apa? Nah, perhatikan adab. Jangan sampai taumpat nang di luar sana krisis moral, ya kah? Pintar tapi kada beretika, pintar tapi kada memoral, adabnya hilang. Maka itu jar Nabi nang disebut seorang itu layak disebut muslim, mun orang lain itu selamat dari muntungnya dan tangannya. Ya kah? Berpikir jangan memberti kawan, berpikir jangan memberti paguruan, memberikan keselamatan. Ujar Nabi, ayyul adyan, ya Rasulullah, ayyul adyan ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, orang nama amalkan Islam itu nang paling dikatujui Allah Ta'ala itu kayak pegerang. Ujar Nabi, ujar Nabi, al-hanafiyah as-samha. As-samha itu apa? Bertoleransi. Bertoleransi. Karena kita tuh nah di sekolahan, di kelas tuh pasti ada perbedaan. Ya kah? Di rumah tuh pasti ada perbedaan. Soal makan aja, contoh aja makan. Saikung katujuh padas, saikung ada katujuh padas. Ini masalah ada sudah. Masalah, coba mau karasan. Saikung harus padas. Saikung kada. Apa karasan tak? Masalah sepele, lamun kada bisa menghargai orang lain, bakalahian. Belum lagi karena di kelas, belum lagi karena di organisasi, belum lagi di masyarakat. Masalah sepele, lamun kita kada bisa menghargai orang, jadi masalah buntung ay. Maka itu ayo kita mendidik diri kita masing-masing as-samah, tasamut, toleransi. Mau bakalah lawan orang lain untuk kepentingan bersama. Contoh di kelas, apa kata kepentingan bersama nah? Lamunnya ulun gawi ini nah, orang kadang tujuh. Tapi mun ulun bakalah gasan kepentingan bersama. Apa contohnya? Oh, abang-abang seberatan. Apa contohnya? Nih abang-abangnya. Apa contohnya bang? Hah? Di kelas? Apa nah? Apa? Manggawi tugas contohnya apa nah? Manggawi tugas contohnya apa? Hah? Apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kayaknya pengen lulus SMA, jadi anak kos, jadi anak asrama, jadi mahasiswa. Itu kayaknya banyak perbedaan. Maka ujar Nabi, berpikir kayak apa, bersifat apa? Toleransi, menghargai orang lain, belajar bakalah untuk kepentingan bersama. Karena kita umat Islam bersaudara. Jangan memikirkan seorang aja, tapi belajar kayak apa caranya supaya orang lain nyaman juga. Ya kah? Dan sini dapat disampaikan sebelum ditutup, belum persilahkan. Ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa tadi jar? 1, ta'awun, tolong. 2, tafahum, saling memahami. 3, takaful, memberikan jaminan keselamatan. Tiga-tiganya tuh akhlak Nabi yang contohkan Nabi. Mudahan kau mengamalkan bagaimana baik di kelas, di sekolah, di rumah, di jalan, ya kan? Nah, berjalan kita. Lalu ada bebunyi nah, pemadam nih musim kebakaran, wajah kemarau. Mun kita berpikir, jangan mengarasi, ampun kita aja. Mun ada pemadam anak lewat, nah kita gawin abang. Kapinggir, bakalah. Nah, kapinggir. Lalu akan pemadam tuh kepentingan orang. Ada ambulan lewat, berpikir, belajar menuruti akhlak Nabi. Ini kepentingan orang ada garing, orang beranak, kemana sakit. Kapinggir. Jangan bakaras, ada nih jalan bersama juga, terserah ulun. Nah, ini kan mau bakalah ngarannya. Belajar menuruti akhlak Nabi. Silahkan. Sebelum ulun tutup, ada pertanyaan? Kalau ada ulun tutup. Ada? Ujung ada? Baik, kalau ada sampai di sini. Materi pelajaran kita pagi hari ini, pembahasan kita hari ini, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat guru-guru kita, mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat barokat yang banyak. Allah hindarkan dari segala bala musibah dan seberatan panjang umur, sehat walafiat, dan seberataan nang sekolah siswa-siswinya jadi anak nang soleh soleha, dapat ilmu yang bermanfaat, berbarakat.
Dan mudahan guru-gurunya juga sabarataan panjang umur sehat walafiat, lancar urusan sidin, banyak rezeki sidin. Mudahan sabarataan dimasukkan dalam golongan orang yang bertakwa, tambah bersih hatinya, tambah bagus akhlaknya, istiqomah di dalam kebaikan dan ketaatan, dan qabul hajat sabarataan. Dan Allah kumpulkan kita di dunia dalam keadaan bahagia, selamat sampai ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana waghfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika. Allahumma rzuqna wa ahla baitina wa ashabana wa jami'a jiranina wa man ahabbana at-taubah wal inabah wal maghfirah wal ikhlas wa taufiq wal hidayah was salamah wa haqiq bit taqwa wal istiqamah wa husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyatin wa ilman nafi'an وعملا صالحا مقبولا وقلبا خاشعا متواضعا وشفاء من كل مرض وداع وطول العمر في صحة وعافية مع كمال المطابقة للنبي ظاهرا وباطنا ورزقا واسعا حلالا غير قصير يكون لنا ولهم عونا على منهج الرشاد. اللهم نور قلوبنا بنور العلم والحكمة والأدب والمحبة والمعرفة وادخلنا مع الأولياء والصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ulun pribadi banyak minta maaf, minta halal ridha kalau ada sesuatu yang kurang berkenan di hati pian. Ulun banyak minta maaf. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhuwah Islamiyah yang berarti bahwa antara umat Islam itu laksana satu tubuh. Apabila sakit salah satu anggota badan, maka seluruh badan akan merasakan sakit. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Semangat generasi Qurani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.